Pertanyaan nomor 9 mengenai ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Raja Kertanegara dari Singasari. Ingat, harus dapat membedakan nama raja. Kertanegara itu dari Singasari, Kertajaya itu dari Kediri ya. Jadi ekspedisi Pamalayu ini terjadi pada masa Raja Kertanegara dari Singasari. Apa sih tujuannya? Kita lihat di sini. Poin A, membendung serangan dari Kaisaran Mongol. B, memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Singasari. C, menaklukkan kerajaan Sriwijaya. D, mencari aliansi untuk menjaga kerajaan Singasari. E, melakukan penjagaan terhadap Selat Malaka. Kita tahu bahwa ketika Kekaisaran Mongol yaitu Kubilai Khan mencoba mengirimkan utusannya yaitu Mengci kepada kerajaan Kertanegara yang kerajaan Singasari yang waktu itu dipimpin oleh Kertanegara untuk memberitahu bahwa Kubilai Khan ingin Singasari berada di bawah Kekaisaran Mongol, tapi pada saat itu Kertanegara menolak dengan memotong kuping Mengci. Itulah yang menjadikan Kubilai Khan pada saat itu mulai menghimpun kekuatan untuk menyerang Singasari ya. Nah, pada saat itu Kertanegara pun mulai memperkuat kekuasaan lautnya ya di situ. Nah, disitulah kemudian dia melakukan ekspedisi Pamalayu. Banyak juga yang mengatakan bahwa ekspedisi Pamalayu ke daerah Melayu, Melaka ini juga dilakukan untuk memperkuat menjaga kerajaan Singasari untuk mencari aliansi untuk melawan kekaisaran dari Mongol ini. Gitu. Jadi sebenarnya jawaban yang benar itu adalah A, yaitu membendung serangan dari Kekaisaran Mongol ya. Nomor 10 ini mengenai peristiwa Pralaya pada masa Medang Kamulan. Kita tahu bahwa pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara itu terjadi beberapa kali pralaya ya. Pralaya itu adalah peristiwa besar. Kita lihat di sini. Peristiwa atau tragedi besar atau kehancuran dunia yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Ada yang terjadi pada masa Medang Kamulan, ada yang terjadi pada masa Mataram kuno, ada juga yang terjadi pada masa kerajaan Majapahit. Di sini kita harus tahu mana pralaya yang terjadi pada masa Medang Kamulan ya. Yang pertama A, meletusnya Gunung Merapi yang menewaskan banyak korban jiwa. Ini tentu saja terjadi pada masa Mataram kuno ya. Kemudian terjadi perang saudara yang memakan korban bukan hanya rakyat tetapi juga orang-orang istana. Nah, ini adalah terjadi pada masa kerajaan Majapahit, yaitu ada perang Paragreg ya antara Wirabumi dan saudaranya. Kemudian serangan Sriwijaya dengan bantuan kerajaan Wurawari yang ditujukan kepada Medang Kamulan. Nah, ini adalah jawabannya ya. Di sini pada saat itu diawali dengan Raja Dharma Wangsa Teguh yang memiliki ambisi untuk menguasai Sriwijaya pada saat itu. Jadi dia melakukan serangan, kemudian Sriwijaya mengalami kekalahan. Nah, disitulah Sriwijaya menghimpun kekuatan dengan meminta bantuan kepada kerajaan Wurawari untuk membalaskan dendam kepada kerajaan Medang Kamulan. Pada saat itu, Medang Kamulan sedang ada acara besar yaitu pernikahan anaknya dari Dharma Wangsa Teguh, putrinya, dengan Airlangga. Disitulah terjadi serangan dari Sriwijaya dan juga Wurawari kepada kerajaan Medang Kamulan. Jadi pralaya yang terjadi pada masa Medang Kamulan ini jawabannya adalah C ya. Serangan dari Sriwijaya dan juga Wurawari yang ditujukan kepada Medang Kamulan. Untuk yang D, bencana kelaparan sekitar abad ke-14, kita tahu abad ke-14 ini eranya Majapahit, ini terjadi pada masa Majapahit. Serangan Kubilai Khan yang melakukan invasi ke Nusantara, ini tidak terlalu detail ke Nusantaranya kemana, jadi yang jelas jawabannya adalah C. Nomor 11, hal yang mendasari Islam dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam dapat diterima dengan baik di Nusantara. Di sini, poin A mengemukakan bahwa keterbukaan rakyat Indonesia terhadap pendatang. B, sifat penyebaran tidak menjajah. D,
dalam Islam tidak adanya stratifikasi sosial. D. Islam mengajarkan kebaikan. E. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Yang paling tepat adalah jawabannya C. Kenapa? Karena kita tahu sebelum datangnya Islam, di Nusantara masyarakatnya menganut agama Hindu-Buddha yang mengenal strata sosial ya, dari kasta, yang tentu saja itu datangnya dari India. Sehingga ketika mereka melihat Islam masuk, dalam ajarannya tidak ada yang namanya stratifikasi sosial. Semua orang itu sama, yang berbeda hanya bagaimana ibadahnya di hadapan Allah gitu. Jadi disitulah mulai melihat orang-orang lokal yang masih menganut Hindu Buddha ini melihat bahwa dalam Islam itu ternyata orang dianggap sama, tidak diperlakukan berbeda. Disitulah mereka mulai tertarik kepada agama Islam dan kemudian mereka mulai masuk. Cara masuk Islam pun juga tidak terlalu susah. Mereka hanya mengucapkan kalimat syahadat dan Islam dianggap sebagai agama yang fun ya, karena pada saat itu penyebarannya dilakukan dengan seni, dengan pertunjukan gitu. Kemudian nomor 12, dampak dari munculnya politik etis di Indonesia. Di sini poin A, pemerataan pembangunan, pendirian sekolah untuk umum, kebebasan mengemukakan pendapat, adanya pergerakan bangsa, dan kebebasan dalam berpolitik. Kita lihat dalam penjelasan. Adanya politik etis, kita tahu ada politik etis itu ada 3 ya, ada imigrasi dan juga pendidikan, ada edukasi ya. Politik ini diberlakukan saat pemerintahan kolonialisme Belanda mengakibatkan munculnya para kaum terpelajar ya. Tentu saja ini efek dari adanya edukasi. Sehingga mereka memiliki kesempatan untuk belajar secara bebas dan kemudian memiliki pemikiran yang terbuka dan akhirnya memimpin pergerakan bangsa untuk lepas dari penjajah. Karena ideologi-ideologi kebebasan itu datang dari mereka yang kemudian belajar, kemudian mereka tahu ideologi-ideologi tentang kebebasan. Disitulah mereka merasa diri mereka itu sedang dikekang oleh suatu sistem yang memang datangnya dari asing. Di situ mereka tidak bebas, terkekang. Di situ kemudian mereka memiliki pemikiran untuk melakukan perlawanan, pergerakan kebangsaan untuk lepas dari yang namanya penjajah. Itu adalah efek dari adanya edukasi atau pendidikan yang diberikan ketika adanya politik etis. Tuh. Kemudian nomor 13, ini adalah politik Divide et Impera, yaitu nama lain dari politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Politik ini berakibat pada perang internal dalam kerajaan Banten, pembuatan negara bagian yang dibuat oleh Belanda, penaklukan satu daerah oleh VOC, penguasaan kelompok mayoritas terhadap minoritas, perjanjian kemerdekaan dengan VOC. Jawabannya adalah A ya, di sini. Karena politik adu domba ini dilakukan pada Kesultanan Banten ya. Di situ sampai terjadi perang saudara antara Sultan Agung Tirtayasa dan juga Sultan Haji. Politik Divide et Impera ini politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia, bukan hanya dilakukan di Kesultanan Banten, tapi di kesultanan lainnya juga. Politik ini bertujuan untuk menggagalkan berdirinya NKRI pasca proklamasi ya. Saat itu Belanda membuat negara boneka dengan jaminan kemerdekaan. Melalui negara tersebut, Belanda melakukan intervensi sehingga negara tersebut melakukan berbagai hal untuk merdeka. Salah satunya yaitu perang yang terjadi dalam sebuah kerajaan di Banten antara Sultan Agung Tirtayasa dengan Sultan Haji. Kemudian nantinya, setelah mereka berperang, Sultan Agung terpaksa melarikan diri ke hutan dan Sultan Haji memenangkan tahta. Namun, tetap saja dia menjadi seorang raja boneka atau sultan boneka di kerajaannya karena di balik kepemimpinan Sultan Haji sebenarnya ada Belanda yang memang sangat berkuasa pada saat itu. Itu adalah efek dari Divide et Impera. Kemudian nomor 14, upacara yang dilakukan saat Jepang berada di Indonesia yaitu memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membukukan badan ke arah matahari. Itu disebut dengan Akimigayo, Taikoku, Seikere, Nikko, dan Shikiten. Ini adalah semuanya bahasa Jepang.
Tapi kita harus tahu mana konsep mengenai Jepang yang diterapkan di Indonesia, mana yang sebenarnya ini adalah kata-kata jebakan ya. Kita lihat di sini, upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkuk itu namanya Seikirei. Kalau Kimigayo itu ialah lagu kebangsaan Jepang. Sementara Taikoku dan Niko ini sebenarnya adalah statement atau opsi atau poin-poin jebakan ya, karena artinya memang tidak related atau tidak berkaitan dengan pemerintahan Jepang di Nusantara. Teikoku sendiri artinya adalah keseimbangan, Niko itu adalah sebutan bagi orang yang handal dalam menulis. Jadi kita harus hafal konsep-konsep mengenai pemerintahan Jepang di Nusantara, apa saja yang mereka terapkan. Karena memang bahasanya Jepang, jadi kita harus hafal mana yang memang nantinya kan di opsi itu ada opsi-opsi jebakan ya, makanya kita harus hafal mana yang memang konsep, mana yang sebenarnya cuman opsi jebakan. Nomor 15, perjalanan Bartholomeus Dias dalam mengarungi dunia terhenti di ujung Afrika Selatan. Hal itu karena gelombang samudra yang cukup tinggi, persediaan makanan yang habis, sudah mendapatkan rempah-rempah, faktor kesehatan dari armada lautnya, keinginan kembali ke Portugis. Nah, Bartholomeus Dias ini melakukan perjalanan pada tahun 1487. Dia mencari rempah-rempah. Dia berasal dari Portugis. Kita tahu pada saat itu dua bangsa yang pertama kali melakukan perjalanan samudra adalah Portugis dan juga Spanyol. Bartholomeus Dias adalah salah satunya yang mewakili dari bangsa Portugis. Pada saat itu, dia sampai di Tanjung Harapan di Afrika, namun pada saat itu kapal yang ditumpanginya tidak dapat melewati ombak samudra tersebut. Jadi dia akhirnya kembali lagi ke Afrika gitu. Tanjung Harapan di Afrika ini terkenal dengan ombaknya yang sangat besar, makanya disebut sebagai Tanjung Harapan karena jarang sekali orang yang dapat melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Masalahnya adalah ombak tadi ya yang sangat luar biasa besar sehingga banyak pejalan atau pelayar yang balik lagi, kemudian mereka mengurungkan niat, banyak juga yang akhirnya meninggal di daerah Tanjung Harapan tersebut karena memang ombaknya terkenal sangat ganas gitu. Salah satunya adalah Bartholomeus Dias yang pada saat itu memilih untuk menyerah karena ombak yang sangat besar. Itu adalah pembahasan soal untuk kali ini. Alhamdulillah videonya kali ini tidak terpotong. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.